Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham dan pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu lihat ini meja dan kursinya kurang rapi. Silahkan dirapikan dulu. Disiapkan buku pelajarannya, buku catatannya. Ayo diambil. Sudah rapi? Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Baiklah, Ibu absen dulu ya. Fatar Galela, Hadir, Bu. Reski Talia, Hadir, Bu. Aulia Altafunisa, Hadir, Bu. Rifan Muyasar, Hadir, Bu. Agus Indrawan, Hadir, Bu. Rizky Fauzia, Nur Syamsi, Muhammad Arif Gunawan, Hadir, Bu. Muhammad Yasir, Hadir, Bu. Muhammad Fauzan, Hadir, Bu. Rivaldiansyah, Hadir, Bu. Revi Afiani, Julfikar Randi, Sakit, Bu. sakit ya? Adli At-Tabarani, Hadir, Bu. Febriani, Jumardianto, Sakit, Bu. Syahrul Ramadhani. Hadir, Bu. Iya, jadi teman kalian ada 2 orang yang tidak hadir ya? Bu. Karena sakit. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit ini segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu lihat ini tegang semua. Bagaimana kalau kita relax dulu? Kita ice breaking ya? Iya, Ibu punya ice breaking yang baru. Silahkan diperhatikan Ibu. Ibu contohkan dulu. Diperhatikan Ibu ya? Iya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa Ibu ulang 1 kali lagi ya. Supaya lebih ditahu lagi gerakannya. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa ya? Ya, kalau begitu kalian berdiri. Kita mulai. Kalau Ibu bilang mulai, dimulai ya.
1, 2, 3, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 14. Iya, begitu ya? Masih kurang semangat, diulang lagi satu kali. Ulang ya. 1, 2, 3, mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya, bagus. Silahkan duduk. Bagaimana perasaannya setelah ice breaking? Relax ya? Iya, kita lebih relax. Baiklah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian data, jenis-jenis data, dan pengumpulan data ya. Jadi minggu kemarin itu kita sudah masuk di materi itu, dan sekarang hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelum itu Ibu ingin tahu dulu siapa yang masih ingat dan bisa menyebutkan salah satu contoh jenis-jenis data. Ayo, siapa di antara kalian? Saya mau Ya, silakan Agus. data kuantitatif. Data? Iya, data kuantitatif. Silakan duduk. Ada lagi dari yang lain masih bisa menyebutkan salah satu contoh jenis-jenis data? Silakan. Iya, silakan Reski. Data kualitatif. Data kualitatif. Iya, bagus sekali. Kasih dulu aplaus untuk temannya. Iya, jadi itu tadi ya yang disebutkan oleh teman kalian Agus dan Rizky Fauzia. Salah satu jenis-jenis data yaitu data kualitatif dan data Iya, itu. Nah, hari ini kan kita sudah masuk di materi distribusi frekuensi dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menuliskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan bisa ditulis di catatannya.
Jadi, sudah ditulis? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau selesai ditulis, bisa diperhatikan lagi. Jadi di sini kalian dituntut untuk dapat bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi begitu ya. Nah, adapun manfaat mempelajari materi ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari tabel distribusi frekuensi banyak digunakan dalam survei. Ya, jadi tabel distribusi frekuensi banyak digunakan dalam survei atau penelitian pasar, serta dalam pengelolaan data di berbagai sektor seperti di kesehatan, bisnis, dan sektor pemerintahan. Jadi tabel distribusi frekuensi ini sangat berguna, bermanfaat dalam berbagai sektor ya, seperti kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Iya, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu akan memperlihatkan di layar tentang materi distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi. Silahkan kalian lihat di layar. Ya, diperhatikan ya sambil dibaca. Silakan dibaca-baca materinya. Jelas ya materinya? Ya, itu tadi materinya ya. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian, seperti biasa, Ibu ingin memberikan kuisis. Jadi kita masuk lagi untuk mengukur kemampuan awal kalian dengan bermain kuisis. Silahkan HP-nya diambil. Silahkan HP-nya disiapkan. Sudah tahu ya langkah-langkahnya bermain kuisis?
Yang pertama itu kalian buka Google. Terus apa? Ketik? Quizzes. Iya, ketik quizzes. Jadi quizzes ini sudah sering kita lakukan ya? Ya. Sudah masuk semua? Ibu. Jangan lupa namanya ditulis sesuai ya. Sudah semua? Sudah masuk? Bagian sini ya, sudah. Iya. Iya. Kalau bagian sini sudah? Sudah masuk? Oke. Kita mulai ya. Silakan kalian masukkan kode yang tertera di layar. Jadi kodenya ada 81, 22, dan 42. Kalau sudah, bisa dimulai? Mulai ya? Mulai. Ya, silakan. Iya, jadi pemenangnya adalah Yasir, dan yang kedua ada Reski Fauzia, dan yang ketiga Revi Afiani. Kasih aplaus dulu teman-temannya yang sudah berhasil menyelesaikan soal di kuisis kita. Iya, jadi itulah tadi cara Ibu mengukur kemampuan awal kalian ya dengan kita bermain kuisis. Baiklah. Kita lanjutkan dengan Ibu akan menjelaskan materinya dulu. Tapi sebelum Ibu lanjutkan materinya, kalau untuk pembagian kelompoknya sudah dibagi ya? Ya, jadi kelompok 1 di bagian sebelah kiri, kelompok 2 kanan perempuan, kelompok 2 ya. Dan yang di belakang kelompok 3. Jadi ya. Jadi di sini diperhatikan di layar, perhatikan di depan. Ada pengertian distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi. Jadi bisa dilihat distribusi frekuensi adalah suatu susunan data mulai dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar. Jadi itulah tadi untuk pengertian distribusi frekuensi. Nah, adapun untuk pengertian dari tabel distribusi frekuensi, silakan Reski bacakan untuk temannya.
Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data Statistika. yang terbentuk kolom dan baris, dan di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Iya, terima kasih untuk Reski. Jadi pengertian tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data dari statistika yang berbentuk kolom dan baris. Nah, Ibu tanya, sering lihat tabel? Sering ya? Iya, jadi tabel itu sering ada terpajang di kelas maupun di kantor ya. Iya. Itulah tadi untuk pengertian dari tabel distribusi frekuensi. Merupakan alat penyajian data yang berbentuk kolom dan kolom dan baris. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Ibu perlihatkan ada berapa istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi? Iya, ada 6 ya. Apa yang pertama? Iya, yang pertama itu interval kelas. Yang kedua? Iya, bagus. Yang ketiga? Iya, batas atas dan iya. Yang keempat? Tepi atas dan iya. Yang kelima? Panjang. Yang keenam? Iya, jadi ada 6 istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Iya, mudah-mudahan bisa diingat ya, bisa dihafal-hafal istilah-istilah yang masuk di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini ada 4 langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi inilah sebentar proses yang akan kalian lalui untuk menyelesaikan, dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama langkahnya yaitu menentukan jangkauan atau rentang. Yang kedua, menentukan banyak. Iya, yang ketiga, menentukan panjang kelas, dan yang terakhir, menentukan batas atas dan batas bawah kelas pertama. Jadi di sini sebentar kita akan mengetahui ada berapa kelas dalam setiap soal yang kalian selesaikan. Begitu ya? Iya, Ibu lanjutkan. Nah, di sini perhatikan di layar. Ada data berat badan siswa dalam kilogram. Jadi misalkan kita mempunyai kumpulan data berat badan sebanyak 30 siswa. Nah, inilah yang akan dibuat tabel distribusi frekuensinya berdasarkan langkah-langkah yang 4 tadi. Gitu ya? Iya. Jadi kita selesaikan bersama-sama. Coba disebut. 60.
Nah, di sini ada data berat badan 30 siswa. Pertanyaannya diperhatikan, dari data ini kalian harus membuat tabel distribusi frekuensinya. Ya, jadi sebagai contoh kita akan selesaikan dulu bersama ya, sebelum Ibu kasih tugas. Nah, dari contoh ini, yang pertama kita lakukan adalah menentukan. Iya. Jangkauan sering disingkat dengan? Iya. Apa rumusnya jangkauan? Iya, nilai terbesar dikurang nilai iya. Atau biasa di rumus itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum kan besar, minimum kecil ya? Iya. Nah, Ibu tanya, ada berapa data yang terbesar di soal ini? 80. Data terkecilnya? 30. Ya, bagus. Jadi 88 dikurang 30 sama dengan 50? Iya. Jadi sudah didapat hasilnya. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan rentang atau jangkauan. Nah, hasilnya yaitu 58. Jadi dari data 30 siswa didapat nilai jangkauannya yaitu 58. Karena data terbesarnya 88 dan data terkecilnya 30. Gitu ya. Nah, Ibu tanya lagi, apa langkah kedua? Langkah kedua adalah menentukan. Iya. Nah, di sini untuk menentukan banyak kelas, kita pakai rumus. Ya, apa rumusnya? Iya. Rumus menentukan banyak kelas yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Iya. Jadi N-nya di sini sama dengan banyak data. Berarti Ibu tanya log berapa yang kita cari? 30. Log 30. Iya, log 30 ya, karena banyaknya datanya sebanyak 30 siswa. Iya. Kita hitung sama-sama. Silakan dicari log 30 berapa? Silakan dicari. 1,47. Iya.
Jadi setelah didapat hasilnya, log 30 sama dengan 1,47. Ya, lanjut dikalikan dengan 3,3. Jadi 3,3 dikali 1,47 sama dengan 4,87. Baru kita tambahkan dengan 1. Iya, bagus. Hasilnya dapat 5, iya. Nah, di sini 5,87 kita bulatkan menjadi iya. Oke, jadi untuk langkah kedua menentukan banyak kelas sudah didapat nilainya yaitu berapa? 6. 6 ya? Ya. Lanjut ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Menentukan panjang kelas. Jadi, menentukan panjang kelas dengan rumus iya. Jadi, panjang kelas didapat dari nilai jangkauan dibagi nilai banyak kelas. Nah, untuk nilai panjang kelasnya yaitu 58 dibagi banyak kelasnya yaitu 6 ya. Berarti hasilnya sama dengan 10 ya, karena 9,6 dibulatkan menjadi iya. Jadi panjang kelasnya sudah diketahui yaitu 10. Nah, setelah kita dapat panjang kelasnya, barulah kita bisa membuat apa yang mau dibuat? Iya, tabel distribusi frekuensi. Nah, Ibu tanya dulu, berapa tadi data terkecilnya? Iya, 30 ya. Jadi di sini untuk yang kelas yang pertama yaitu 30 sampai kita hitung 30 ditambahkan dengan panjang kelasnya yaitu 10. Berarti kita hitungnya 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30. Iya, begitu ya cara menentukan nilainya. Jaraknya antara 30 sampai dengan 39. Jadi di sini kelas pertama ada 30 sampai 39. Nah, berapa frekuensinya kita lihat berdasarkan di data.
Antara nilai 30 sampai 39, berapa banyak nilai di data ini? Coba dihitung. Ada berapa? Yang pertama 30 ya? Iya, 30 itu sendiri dengan 30. Iya, 39. Jadi ada lagi? Jadi frekuensinya sebanyak 2, iya. Nah, telinya yang seperti garis ya. Iya. Jadi kelas yang pertama, kelas 30 sampai 39, frekuensinya sebanyak 2. Nah, siapa yang bisa melanjutkan untuk kelas yang kedua? Silahkan. Kelas yang kedua. Ya, silakan Rizky. Iya, 40 sampai 49. Ada berapa frekuensi yang didapat di data? Ya, 4 ya? Ya, sudah benar sekali. Kasih dulu aplaus untuk Rizky Talia. Ada lagi yang mau melanjutkan? Silakan. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Lima 50 sampai 59. Ya, silakan dicari ada berapa frekuensinya di data tersebut. Bagaimana dengan jawabannya Rizky Talia? Benar ya? Iya, kasih aplaus juga untuk temannya. Ada lagi? Masih ada 3 nomor. Silakan. Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi untuk data 60 sampai 69 hasilnya ada 10 ya frekuensinya. Iya, jadi sudah dihitung. Kasih aplaus juga untuk Rifan. Jadi di sini di tabel kita sudah dapatkan semua nilainya ya, frekuensinya. Jadi nilai frekuensi sebanyak 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 1 sama dengan 30. Iya, sama dengan 30 ya. Jadi jumlahnya di sini 30 harus sama dengan jumlah data. Jumlah data ya. Jadi sudah sesuai. Jadi ini sudah benar sekali untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu batas bawah dan batas atas.
Batas bawah kelas pertama sama dengan? Iya. Batas atasnya? 30? Iya. Jadi itulah tadi cara menyelesaikan atau cara membuat tabel distribusi frekuensi dari 30 data. Bisa dipahami? Bisa ya? Iya. Baiklah, untuk melihat hasil kalian, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bergabung dengan temannya, bisa dibalik. Ya. Silakan dikerjakan. Jadi di sini untuk kelompok 1 karena Ibu sudah mengetahui kemampuannya, Ibu kasih data yang agak tinggi ya. Iya. Dan untuk kelompok 2 perempuannya Ibu kasih data yang tengah, maksudnya data yang sedang nilainya. Sedangkan kelompok 3, Ibu juga sudah mengetahui kemampuannya, makanya Ibu kasih nilai data yang sederhana. Ya, silakan dikerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bekerja sama yang baik. Bekerja sama yang baik dengan temannya. Bisa dicari jawabannya, cara-caranya di buku paket. Ibu sudah bagikan buku paketnya. Silakan buka halaman yang materi statistika, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, kerjasama yang baik. Ada yang mencari nilai rentangnya, ada yang mencari nilai banyak kelasnya, ada yang mencari nilai panjang kelasnya, dan ada yang membuat tabel. Bantu temannya, ketua kelompoknya untuk mencari nilai frekuensinya di datanya. Ya. Bagian mana yang belum dipahami? Yang ini. Iya, jadi data frekuensinya di sini didapatkan dari sini. Coba dicari karena ini datanya cukup besar. Berapa jumlah datanya? 60. 60 ya. Ya. Ya, silakan diselesaikan. Untuk kelompok 2 sudah sampai bagian mana?
Ya, kelompok 2 sudah selesai nomor 1 dan 2 ya? Sudah masuk di nomor 3. Iya, silahkan. Kelompok 3, iya bagus sekali, sudah sampai di tabel. Paham ya? Iya. Jadi setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerjanya, lembar tugasnya, naik satu persatu per kelompok untuk persentase. Kelompok 2, ada yang tidak dipahami untuk cara membuat tabelnya? Bisa ya? Iya. Kelompok 1 hampir selesai. Oke, bagus sekali. Jadi sebentar Ibu kasih waktu 5 menit per kelompok ya untuk persentase. Kelompok 3 sedikit lagi. Ya, bagus sekali. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, bagus kalau sudah selesai. Waktunya kalian persentase. Baiklah, dimulai dari kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami kerjakan. Ya, silakan.
Iya, kerjasama yang baik karena setiap kelompok menuliskan hasilnya. Setiap temannya ya menuliskan hasilnya. Data nilai ujian 60 siswa SMA UTK. Langkah yang pertama yang kami lakukan adalah menentukan jangkauan dengan rumus G, Xmax, kurang Xmin, atau data terbesar dikurang data terkecil. Dan hasil yang kami dapatkan adalah 56. Adapun langkah yang kedua yang kami lakukan adalah menentukan banyak kelas interval dengan rumus K, 1 tambah 3 bawah 3 lalu N. Lalu logaritma yang kami cari adalah 60. Dengan hasil yang kami dapatkan adalah 6,84 dibulatkan menjadi 7. Adapun yang langkah yang kami lakukan adalah menentukan panjang kelas B dengan rumus B sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas interval. Dan hasil yang kami dapatkan adalah 56 dibagi 7 sama dengan 8. Adapun batas bawah kelas pertama adalah 30 dan batas atas kelas pertama yaitu 37. Iya. Jadi itu tadi persentase dari kelompok 1, dia mempunyai data sebanyak 60 siswa ya. Iya, jadi datanya lumayan banyak. Jadi data yang agak tinggi yaitu 60 siswa, 60 data. Jadi sudah didapatkan nilai pertama, jangkauannya ada 56, banyak kelasnya 7 dan panjang kelasnya sama dengan 8. Jadi itulah tabel yang ditampilkan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ya, dari kelompok 1 silakan. Setelah pengendalian hasil presentasi dari kelompok 1 hasilnya sudah sangat baik. Iya, jadi sudah baik ya. Jawabannya pun sudah benar. Ada lagi kelompok 3 silakan tanggapi. Bisa? Ya, silakan. Setelah kami melihat persentase dari kelompok 1,
Hasilnya sudah sangat memuaskan. Iya, sudah setuju katanya dengan hasil tak, sudah puas kelompok 3. Berarti sudah benar. Jadi kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, silakan. Data berat badan 40 siswa SMP Taruna. Jadi adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut yaitu 1. Menentukan jangkauan. Jadi adapun rumusnya yaitu J sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu yang menghasilkan 32. Kemudian kami menentukan banyak kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sehingga menghasilkan 6,28 dibulatkan menjadi 6. Kemudian langkah ketiga kami menentukan panjang kelas interval yaitu dengan rumus P sama dengan J per K yang menghasilkan 5,33 yang dibulatkan menjadi 5. Kemudian inilah hasil dari membuat tabel distribusi frekuensi yang frekuensinya kami jumlahkan sehingga menghasilkan 40 sesuai dengan data. Iya. Kemudian langkah keempat kami menentukan batas bawah kelas pertama yaitu ada 35. Kemudian langkah terakhir kami menentukan batas atas kelas pertama yaitu ada 39. Iya. Jadi di sini kelompok 2 dia memiliki data sebanyak 40 ya. Jadi jumlah datanya agak sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dia datanya sedang. Dan sudah didapatkan menurut langkah-langkahnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi, sudah didapatkan nilai jangkauannya sebanyak 32, nilai banyak kelasnya 6, sedangkan panjang kelasnya sama dengan berapa panjang kelasnya? 5. Iya. Jadi itulah untuk langkahnya membuat tabel distribusi frekuensi. Silakan dari kelompok lain apabila ingin ditanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Setelah kami melihat hasil presentasi dari kelompok 2, hasilnya sudah sangat baik. Iya, jadi kata kelompok 1 untuk hasil yang ditampilkan oleh kelompok 2 sudah baik. Ada lagi tanggapan dari kelompok 3? Silakan. Setelah kami melihat persentase dari kelompok 2, kami setuju dengan hasilnya. Iya, sudah setuju dengan hasil yang ditampilkan oleh kelompok 2. Itu ya. Silakan kelompok 2 untuk mengakhiri. Jadi hasilnya sudah sangat baik ya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2.
Ya, terakhir untuk kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Jadi pertanyaan dan data berat badan 27 siswa SMA Taruna. 1. Menentukan jangkauan. Nah, yang pertama yang kami lakukan menentukan jangkauan. Rumus jangkauan yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. 70. Nilai terbesarnya adalah 76, nilai terkecilnya 42, jadi dikurang jadi menjadi 34. Langkah kedua yang kami lakukan itu menentukan banyak kelas. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log N kami cari adalah 27. Jadi hasilnya itu 1 tambah 4,71. Jadi sama dengan 5,71 dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga kami ingin menentukan panjang kelas. P sama dengan J dibagi K. 34 dibagi 6, hasilnya 5,66 dibulatkan menjadi 6. Adapun batas kelas bawah pertama itu 42 dan batas kelas atas pertama itu 47. Iya, jadi bagus sekali ya untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini berdasarkan tadi hasil kemampuannya, Ibu kasih soal yang datanya sederhana ya, yang data kecil. Maksudnya di sini dia mempunyai soal data berat badan 27 siswa. Jadi jumlah datanya untuk kelompok 3 hanya 27. Tergolong rendah ya. Ya, jadi ada yang pertama nilai rentangnya atau jangkauannya didapat 34, sedangkan nilai banyak kelasnya 6 ya. Jadi dia mencari log 27. Log 27 itu hasilnya 1,43. Lanjut di panjang kelasnya ada 6. Iya, bagus sekali. Silakan lanjutkan. Itulah presentasi kami. Apakah ada teman yang ingin menanggapinya? Silakan. Ya, kelompok 1 ingin menanggapi. Silakan. Setelah saya melihat hasil konsultasi dari kelompok 3, kami setuju dengan hasil yang didapatkan. Iya, kelompok 1 sudah setuju dengan hasil yang didapatkan oleh kelompok 3. Berarti jawabannya sudah benar ya? Iya. Silakan kelompok 2 mau menanggapi? Ya, silakan. Setelah kami melihat hasil presentasi dari kelompok 3, hasilnya sudah memuaskan. Iya, sudah baik hasil untuk yang ditampilkan oleh kelompok 3. Itu tanggapan dari kelompok 2. Ya, sudah tidak ada lagi? Bagaimana? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2. Kelompok 3. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi itulah tadi hasil persentase dari setiap kelompok ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kira-kira setelah kalian mempersentasekan hasil pekerjaan kalian, hasil tugas kalian, masih ada hal yang belum dipahami?
Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Ibu kasih kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami dari membuat tabel distribusi frekuensi. Mulai dari pengertian distribusi frekuensi, pengertian tabel distribusi frekuensi, dan ada tadi istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi ya, sampai di cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan tadi dan sudah dilalui oleh kalian, sudah didapatkan hasilnya dari hasil kerja kalian. Jadi ada tadi langkah-langkahnya ada 4 ya, yaitu menentukan rentang atau jangkauan, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, dan bisa dibuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah? Iya, kalau sudah paham, Ibu periksa dulu hasil pekerjaannya. Ya. Bagaimana? Mau rileks lagi? Rileks lagi ya, supaya tidak tegang-tegang lagi. Sudah persentase, sudah melalui banyak sekali yang dilakukan, tugasnya dikerjakan. Kita ice breaking lagi. Ya, ice breakingnya dengan bernyanyi balonku ada 5. Dan ketentuannya ada spidol yang dibagikan ke teman-temannya. Jadi mulai dari sini membagi ke teman yang di sampingnya sampai di ujung. Jadi di sini kita bersama-sama menyanyikan lagu balonku ada 5. Nah, yang kena door berarti kita anggap siswa itu beruntung. Jadi beruntungnya siswa ini dikasih tepuk tangan ya. Dikasih tepuk tangan, terus siswa itu berterima kasih karena mendapatkan tepuk tangan dari temannya. Karena dia beruntung mendapatkan door. Di lagu balonku ada 5. Iya. Bisa mungkin dimulai, silakan berdiri. Iya. Jadi setiap temannya mengopor spidolnya ya. Ini spidolnya. Jadi mulai dari sini ke sini, ke sini, baru ke sini ya. Nah, silakan baru Aulia kasih ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus sini, Syarul kasih ke sini. Nah, kembali ke sini lagi. Oke? Jadi yang kena door berhenti dulu sejenak, kasih tepuk tangan dan berterima kasih. Bisa dipahami cara mainnya? Iya, karena supaya kita rileks dan tidak tegang-tegang lagi setelah mengerjakan soal, kita ice breaking. Bisa dimulai ya? Pelan-pelan saja menyanyikan lagu balonku ada 5.
Kalau ibu sudah bilang mulai, bisa dimulai ya? Iya. 1, bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hitam, muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Yeay. Jadi orang beruntungnya adalah Reski Dahlia. Lanjut. Lanjutkan lagi lagunya. Dor. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lanjut lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Yeay. Hatiku sangat senang, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Satu kali lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Ya, ketua kelas. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, selesai. Silahkan duduk kembali. Bagaimana perasaannya? Lebih plong ya? Plong. Lebih plong rasanya setelah kita ice breaking bersama, ya kan? Kita lebih rileks rasanya, perasaan lebih plong, lebih lega ya? Iya. Jadi selanjutnya kita akan bersama-sama membuat kesimpulan dari hasil yang telah kita kerjakan hari ini. Tapi sebelum kita membuat kesimpulan, Ibu akan memberikan sedikit kata penguatan untuk kalian. Jadi setelah Ibu melihat hasil pekerjaan kalian hari ini, Ibu semakin tahu kemampuan kalian. Jadi pesan Ibu, teruslah belajar. Karena dengan belajar, semua akan terlaksanakan dengan baik. Jadi teruslah belajar agar apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa dicapai. Begitu ya? Iya. Jadi Ibu kasih waktu lagi 2-3 menit untuk kalian membuat kesimpulan dari materi hari ini. Silahkan dipikirkan lagi setelah kalian bermain ice breaking, plong lagi pikirannya, ya silahkan berpikir lagi kira-kira apa yang akan kalian simpulkan dari materi distribusi frekuensi
membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, silakan berpikir, bisa ditulis kira-kira apa sih kesimpulan yang akan diambil pada materi kali ini. Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, silakan bisa berpikir lagi kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kalian pada materi ini. Jadi setiap kelompok memberikan kesimpulan ya. Kelompok 1 membuat kesimpulan. Kelompok 2 juga membuat kesimpulan. Dan kelompok 3 juga membuat kesimpulan. Baiklah, sudah ditemukan kesimpulannya? Sudah? Oke, dimulai dari siapa dulu yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Apa hasil kesimpulan yang bisa diambil pada materi kita hari ini? Dengan tabel distribusi frekuensi, maka pengumpulan data lebih mudah untuk dipahami. Jadi kelompok 2 menyimpulkan bahwa dengan tabel distribusi frekuensi, maka data lebih mudah, pengumpulan data lebih mudah dipahami. Jadi maksudnya ini mudah dipahami karena kita kelompokkan dulu dari data yang Kecil, ke yang besar. Iya, jadi itu kesimpulan untuk kelompok 2. Bagus sekali ya? Iya. Ada lagi kelompok 3? Iya, silakan Syarul. Kesimpulan utama dari tabel distribusi frekuensi adalah bahwa kami digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk lebih teratur dan mudah dipahami. Iya, hampir sama dengan kelompok 1 ya. Lebih mudah dipahami dalam mengelompokkan data. Ada lagi kelompok 1 ya, silakan. Dari tabel distribusi frekuensi kita dapat menilai beberapa karakteristik penting dari data seperti nilai tengah, batas bawah, dan lain-lain. Iya, jadi kalau kelompok 1 iya itu dia memberikan jawaban bahwa dengan tabel distribusi frekuensi ini
karakteristik data lebih mudah didapat, yaitu bisa dari batas bawahnya dan tepi kelasnya ya, atau nilai tengahnya. Jadi begitu. Masih ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada lagi? Yang mau menyimpulkan bisa? Silakan. Tabel distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Iya, tabel distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi ada 4 kesimpulan yang bisa diambil pada materi ini. Sudah dijawab oleh kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1 punya 2 kesimpulan. Jadi itu ya, bisa mungkin dicatat atau diingat-ingat untuk kesimpulan kita pada hari ini. Jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi ya. Jadi materi selanjutnya yaitu histogram dan poligon frekuensi. Kalian bisa buka materinya melalui internet. Bisa dicari ya materinya melalui internet atau melalui buku paket. Begitu ya? Iya. Jadi bisa mungkin dibuka-buka materinya itu sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Bisa dicari-cari dulu materinya tentang histogram dan poligon frekuensi. Silakan dibuka buku paketnya. Ibu kasih waktu lagi. Bisa dibaca-baca materinya tentang histogram dan poligon frekuensi. Jadi ini histogram dan poligon frekuensi berkaitan banyak ya dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk menyelesaikan nanti histogram itu kita masih menggunakan materi ini, tabel distribusi frekuensi. Tapi mungkin lebih luasnya lagi kita mencari lagi nilai tengah. Ya, silakan dicari-cari agar pengetahuannya lebih bisa lagi sebelum nanti kita melakukan tatap muka lagi di pertemuan selanjutnya. Kira-kira Ibu bertanya, kira-kira setelah belajar distribusi frekuensi dan tabel distribusi frekuensi, bagaimana perasaan kalian? Maksudnya apa sih yang kalian bisa petik dari sini? Bagaimana? Jadi mungkin kalian lebih luas lagi pengetahuannya ya tentang tabel. Kan biasanya kalian belajar cuman tabel-tabel sederhana ya, yang tidak memiliki nilai frekuensi. Begitu. Jadi kembali Ibu berpesan ke kalian,
bahwa teruslah belajar ya, karena dengan belajar hal-hal yang sulit akan lebih mudah kita pahami bersama. Sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih ke kalian semua ya atas perhatiannya dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Silakan rapikan dulu buku-bukunya. Ya. Jadi semua mejanya kembali dirapikan, buku tulisnya dimasukkan kembali ke dalam tas. Iya. Bisa dirapikan tempat duduknya, kembali ke seperti awal pembelajaran kita. Semuanya menghadap ke depan. Ya, semua menghadap ke depan. Bukunya dirapikan. Alat tulis dirapikan. Meja dan kursinya kembali dirapikan. Ya, ini Reski kembali dirapikan untuk kursinya. Ya, mejanya yang miring itu diperbaiki lagi. Iya. Jadi sebelum kita berdoa dan sebelum ditutup, Ibu ucapkan terima kasih ke kalian semua atas perhatiannya pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan lebih semangat lagi. Jadi jangan ada yang datang terlambat. Lebih mengutamakan untuk disiplin waktu ya. Iya, disiplin waktu. Jadi waktu masuknya diperhatikan jam berapa. Jadi disiplin waktu. Dan kerapiannya yang utama juga. Jadi kalian harus memperhatikan bajunya, utama kerapian ya. Iya. Baiklah, sebelum Ibu tutup, silahkan ketua kelas untuk membaca doa, kembali memimpin doa. Kita bersama-sama berdoa. Silahkan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin.